Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri a'udhu madzatika fi kulli waqtin mahin. Santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin, hakul yakin Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah mengerjakan tugas terpenting bagi kehidupan kalian bersama dengan sahabat-sahabat, bersama dengan rekan kerja, atau mungkin tengah berbahagia bersama keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang, penuh manfaat, rezeki yang luas dan penuh keberkahan, anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, saya sekarang tengah ada di satu rumah geladak di sudut pesantren modern Al-Amanah. Rumah geladak ini ada cerita. Saya menyukai rumah kayu. Di pesantren banyak bangunan-bangunan beton bertingkat, dan sebagian besar memang bangunan bertingkat. Maka saya mencoba memberikan nuansa lain di sudut-sudut pesantren dengan bangunan yang terbuat dari kayu. Ada beberapa jenis bangunan yang dari kayu. Yang pertama joglo, yang kedua adalah limasan, yang ketiga gazebo. Dan ini termasuk jenis rumah geladak. Untuk bisa mendapatkan bahan yang bagus, model yang bagus, saya pergi ke Kudus untuk melihat para pengrajin kayu, para pengrajin pembuat rumah joglo, rumah limasan, dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan banyak saudara di sana. Ada Pak Arif, ada Pak Samsul, ada Pak Saiful, ada Pak Nur, yang sebelumnya belum kita kenal, ya, sekarang menjadi seperti saudara. Yang kedua, saya kagum, mereka adalah entrepreneur tersembunyi yang sebenarnya sangat cerdas, sangat visioner, dan sangat kaya, karena di rumahnya ada banyak sekali kayu yang tentu bernilai ratusan juta, bahkan miliaran. Mereka masih muda, kaya, tidak sombong, dan baik hati. Joglo ini, yang rumah geladak ini, dibuat oleh Pak Nur, Pak Saiful. Keduanya adalah rekan kerja yang bekerja bersama untuk membuat seperti ini. Produksi mereka, karya seni mereka ini bukan hanya di sekitar Kudus, tapi sudah merambah di seluruh Indonesia. Karyawan di workshopnya Pak Nur, Pak Saiful ini lebih dari 100 orang yang setiap hari masang sekitar 6 atau 7 atau 8 tempat yang berbeda di seluruh penjuru Indonesia.
Ini diantara salah satu karyanya. Kemudian ada juga Pak Arif, karyawan di sana sekitar 35. Beliau mengambil segmentasi joglo limasan yang terdiri dari kayu yang sangat berkualitas, kayu lawasan dengan seni ukir yang betul-betul bernilai seni tinggi. Memang tidak seramai Pak Nur, tapi kualitas karyanya sungguh sangat luar biasa. Dari aspek seni itu sungguh sangat luar biasa. Juga Pak Samsul, saya mengunjungi di sana, melihat beberapa workshopnya. Saya sangat berbahagia karena sebagian hasil dari usahanya itu dibuat untuk membuat asrama untuk para santri, asrama untuk para penghafal Al-Quran. Saya datang ke Kudus dan ikut berbahagia karena aktivitas bisnisnya ternyata tidak hanya dinikmati sendiri, tapi dipakai untuk aktivitas membangun lembaga pendidikan khususnya pesantren. Para santri, wali santri, pemirsa, terakhir ini pesantren mendapatkan perhatian yang luar biasa karena dalam sejarah pesantren membuktikan kemampuannya, membuktikan prestasinya, sumbangsihnya terhadap Indonesia. Munculnya Hari Santri, munculnya semacam perlindungan untuk pesantren, munculnya dana-dana untuk pesantren, itu adalah simbol dari penghargaan negara, penghargaan pemerintah terhadap pesantren. Ini sesuatu yang memang seharusnya, karena dulu sebelum ada lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, itu pesantrenlah yang mendidik bangsa ini. Pesantrenlah yang kemudian menghidupkan jiwa setiap hati bangsa Indonesia untuk menjaga asa, untuk menjaga harapan suatu ketika negeri yang terjajah ini menjadi negeri yang merdeka, dan itu semangat itu terpelihara oleh sistem pendidikan pesantren. Para santri, wali santri, pemirsa, dan juga para subscriber, tapi walaupun pesantren ini demikian banyaknya, terutama di Jawa Timur, belum semua orang mengenal kenapa ya sebuah pesantren itu berkembang demikian luar biasa sehingga menjadi semacam legenda misalnya. Orang-orang pada umumnya hanya tahu papan nama bahwa itu pesantren A, pesantren B, pesantren C, pesantren D, yang mereka tidak tahu sejarah dan perjuangan dari para muasisnya, bagaimana mereka merintis pesantren itu. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit membuka rahasia apa latar belakangnya sehingga pesantren-pesantren itu bukan hanya bisa bertahan, tapi kemudian juga berkembang, juga beradaptasi dengan perkembangan dunia terbaru, sehingga lembaga yang dibangun di dalam pesantren dalam banyak hal melebihi lembaga pendidikan yang dibangun di luar pesantren, sehingga saat ini banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya di pesantren. Ini adalah perkembangan yang sangat bagus, karena pesantren adalah satu lembaga yang bisa memadukan lingkungan-lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan santri, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dijadikan satu di dalam sebuah pesantren, sehingga dalam 24 jam para santri di sebuah pesantren mendapatkan pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang terjaga,
sehingga tidak sempat ada pengaruh negatif yang bisa merubah perilaku mereka. Dan pesantren juga tidak terlalu mahal, karena niat rata-rata pesantren bukan untuk keuntungan finansial, tapi adalah dakwah kepada masyarakat. Jadi pesantren itu ada visi yang rata-rata dimiliki pesantren. Yang pertama adalah sebagai lembaga dakwah, yang kedua sebagai lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Para santri, wali santri, pemirsa, juga para subscriber, yang pertama yang membuat pesantren eksis, bertahan, berkembang, beradaptasi, yaitu kecintaan para ulama, para kiai, para pendiri pesantren terhadap ilmu. Kita bisa membaca biografinya Mbah Muhammad Hasyim Asy'ari, muassis pesantren Tebu Ireng. Bagaimana beliau belajar di berbagai pesantren di Indonesia. Bagaimana beliau belajar ketika di Arab. Bagaimana beliau kemudian juga menjadi santrinya Syekhina Khalil. Subhanallah, adalah orang yang sangat mencintai ilmu lebih dari apapun. Bukan hanya 1, 2 tahun, 3 tahun seperti orang-orang sekarang belajar, berpuluh tahun. Demikian juga yang dilakukan Mbah Karim, muassis pesantren Lirboyo. Puluhan tahun beliau nyantri. Di atas usia 50 tahun baru beliau nikah. Bagaimana kecintaannya terhadap ilmu. Kemiskinan tidak membuat beliau patah semangat. Kecintaannya terhadap ilmu membuat beliau mampu bertahan. Konon ada cerita beliau pulang ke Jawa Tengah untuk minta uang kepada orang tuanya untuk membeli 1 kitab. Kemudian diberikan oleh orang tuanya, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kalau uang itu dipakai untuk membeli kitab, maka dia harus berjalan dari Jawa Tengah sampai dengan Bangkalan ke pesantren Syekhina Khalil. Kalau dia naik bis, maka dia tidak akan bisa membeli kitab. Beliau memilih berjalan agar bisa membeli kitab. Subhanallah. Yang pertama adalah kecintaan terhadap ilmu. Semua muassis pesantren adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu. Untuk itu beliau rela meninggalkan kampung halamannya, merantau di satu pesantren ke pesantren yang lain berpuluh tahun. Yang kedua adalah penghormatan yang luar biasa kepada para gurunya. Bagaimana Kiai Jazuli, muassis pesantren Ploso, ketika beliau diterima sekolah kedokteran di Jakarta, kemudian pulang ke desanya untuk membangun pesantren atas nasihat guru spiritual dari keluarganya. Bisa dibayangkan, sekolah kedokteran adalah sekolah yang prestis pada saat itu, yang kalau sudah menjadi dokter tentu harga diri, martabat, keuangan tentu akan luar biasa. Sedangkan pesantren ngaji tidak jelas masa depannya. Tapi hormatnya terhadap guru, maka beliau memutuskan untuk pulang
Demikian juga yang dilakukan Mbah Karim. Untuk bisa bertahan di sebuah pesantren, beliau harus bekerja kemana-mana. Kalau ada orang panen, beliau ikut memanen padi dengan harapan mendapatkan sedikit imbalan dari padi itu. Ketika sudah mendapatkan cukup banyak, dibawa pulang ke pesantren oleh gurunya. Padi yang cukup banyak itu diminta. Apa yang dilakukan Mbah Karim? Diberikan begitu saja dengan keikhlasan, karena ridho dan hormatnya, baktinya, khidmatnya kepada guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, sangat berani, sajaah. Ini modal yang luar biasa. Jangan dikira pesantren seperti Tebuireng, Lirboyo, Gontor, kemudian Asafiyah di Asem Bagus itu seperti sekarang. Dulu ada daerah-daerah yang sangat sepi, yang di sana banyak kejahatan, yang di sana banyak preman, di sana orang-orang yang tidak mengerti agama. Seperti Tebuireng misalnya, itu mengerikan. Demikian juga Lirboyo. Apalagi Gontor, yang jelas-jelas namanya saja Gon Kotor. Dan banyak pesantren yang lain yang dari aspek ekonomi lemah, masyarakatnya tidak mendukung, bahkan sebaliknya memusuhi. Tapi karena keberaniannya yang diilhami oleh tauhid yang mapan, maka beliau itu berani mengambil keputusan untuk merintis pesantren. Yang keempat adalah konsistensinya. Pesantren yang beliau didirikan tidak langsung besar seperti sekarang. Ibarat menghitung angka, dia menghitung 1, 2. Dari 2 itu tidak langsung 3, kadang-kadang 2/4, 2,5, kemudian 3,5. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Jumlah santri tidak langsung banyak. Misalnya sekarang di Lirboyo lebih dari 10.000. Dulunya juga hanya beberapa. Tebuireng sekarang juga ribuan. Dulunya hanya 1-2. Di Asem Bagus, di tempatnya Kiai As'ad almarhum, Qaddasallahu sirrah, itu juga sedikit ketika ayahandanya Yai Samsul Arifin merintis membuka hutan di sana. Juga sangat sedikit. Tapi karena konsistensinya, dia mengajar dengan keikhlasan, mendidik dengan penuh dedikasi dan kecintaan terhadap santri, maka kemudian Allah lah yang kemudian memberikan hadiah satu persatu. Datang pencari ilmu dari tempat yang sangat jauh, harus melewati bermacam kabupaten, melewati bermacam lembaga pendidikan, kemudian mereka mengambil keputusan untuk nyantri. Gontor itu sekarang sudah mudah untuk datang ke sana. Sudah ada kendaraan-kendaraan yang dengan mudah sampai ke Gontor. Tapi sekian puluh tahun yang lalu orang harus berjalan. Paling baik itu naik andong dengan jalan yang masih sangat becek. Tapi mereka konsisten. Sehingga sekarang ribuan santri di Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3, dan Gontor yang lain, sehingga semuanya menjadi lebih dari 20.000. Konsistensinya luar biasa. Dari dulu didirikan sampai hari ini, mereka tetap istiqomah. Yang kelima, pesantren itu menjadi sangat legendaris, ya, menjadi sangat luar biasa. Para pendiri itu tanpa disadari sudah memiliki diferensiasi, ikhtiar untuk membuat beda. Padahal teori diferensiasi ini baru dikenalkan oleh para motivator, oleh para ahli-ahli manajemen
di tahun-tahun akhir ini. Tapi sejak dulu para kiai itu sudah menyadari pentingnya diferensiasi. Pesantren akan banyak, kalau pesantren itu sama akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Maka banyak pesantren yang kemudian menjadi legenda karena berhasil membuat diferensiasi, perbedaan antara dia dan pesantren yang lain. Misalnya, kalau pesantren Tebuireng itu terkenal dulu adalah muhadis. Santri banyak belajar hadis karena menurut catatan Mbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu adalah seorang ahli hadis. Maka orang-orang yang kepingin mendalami hadis ini bisa datang ke Tebuireng. Dan Tebuireng ini sudah memiliki alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa. Kalau ada pesantren salaf, mesti kita tanya-tanya, maka sanad keilmuannya rata-rata ujungnya nanti ke Tebuireng. Terus yang kemudian kita lihat juga pesantren Termas. Pesantren Termas ini terkenal memiliki nilai beda. Pesantren Termas terkenal fikihnya. Maka orang-orang yang ingin belajar tentang ilmu fikih yang mendalam, maka dia harus datang ke Termas walaupun tempatnya demikian jauh dan kendaraan juga sangat sulit. Kemudian pesantren Kasingan. Pesantren Kasingan itu di Jawa Tengah yang didirikan oleh, kalau tidak salah, Romo Kiai Khalil Harun yang menjadi cikal bakal juga pesantrennya Gusmus. Itu pada waktu itu terkenal dengan ilmu alatnya, khususnya nahu sorobnya, sehingga terkenal ada kitab Alfiyah Kasingan. Jadi mereka memiliki kesadaran untuk membuat perbedaan, sehingga kalau belajar hadis di sana, belajar fikih di sana, belajar nahwu ada di sana. Dan Gontor juga begitu, berhasil membuat sebuah perbedaan yang luar biasa. Santri pada umumnya adalah sarungan, kopiahan, maka di Gontor memakai celana, memakai jas dan pakai dasi. Komunikasi hariannya adalah dengan menggunakan bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, 5 hal ini diantaranya yang membuat pesantren eksis, adaptasi, dan juga berkembang sampai hari ini, tetap memberikan inspirasi bagi banyak lembaga pendidikan untuk bisa mengembangkan diri. Masih banyak aspek-aspek yang lain, tapi 5 hal inilah yang kira-kira menjadi sebab mengapa pesantren yang tumbuh dari sudut kampung yang hanya memiliki tanah 1 meter, 1 santri, hanya 1 pengasuh, masjid yang sangat sederhana, kemudian memiliki tanah ratusan hektar, kemudian ratusan guru, ribuan santri, dan seterusnya. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.